Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Melini Fitrianti akan menjelaskan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama yaitu, apakah Big Data benar-benar menjadi masalah atau apakah penggunaan, kontrol, dan keamanan data adalah masalah yang sebenarnya? Berikan contoh spesifik untuk mendukung jawaban. Data besar memang merupakan masalah, tetapi tidak terletak pada masalah yaitu pada skala penggunaan, kontrol, dan keamanan data. Contohnya yaitu seperti saat pandemi COVID-19 ini. Data besar dimunculkan sebagai cara untuk minimalkan penyakit. Aplikasi Big Data yang signifikan termasuk minimalkan penyebaran virus, identifikasi kasus, dan pengembangan perawatan medis. Pemerintah menggunakan data besar untuk melacak orang terinfeksi untuk minimalkan penyebaran. Selain itu, contohnya di negara lain seperti Britania Raya, Big Data digunakan untuk layanan publik seperti data tentang resep obat dengan menghubungkan asal, lokasi, dan waktu setiap resep. Unit penelitian dapat menunjukkan penundaan yang cukup besar antara pelepasan obat tertentu. Ini menunjukkan bahwa obat baru atau mutakhir membutuhkan waktu untuk disaring ke pasien. Yang kedua yaitu, apakah implikasi dari memiliki poin data yang salah di Big Data Anda? Apa implikasi dari data pelanggan yang salah atau duplikat? Seberapa berharganya keputusan yang didasarkan atas informasi yang salah yang berasal dari data yang salah? Memiliki data yang salah bisa dikatakan hampir segala kesalahan itu, karena dengan adanya kesalahan yang kita miliki bisa mempercayai sesuatu yang tidak benar. Contohnya seperti mengirimkan kiriman dengan alamat yang salah tetapi namanya benar, sehingga orang yang tidak merasakan memesan kiriman tersebut membantah bahwa itu penagihan atas kiriman yang salah tersebut. Meskipun itu terlalu mahal, tetapi pelanggan juga akan menjauh dari kita. Yang ketiga yaitu, jelaskan mengapa manajemen data master sangat penting di perusahaan yang memiliki banyak sumber data. Karena manajemen data master memiliki kemampuan untuk menyimpan, bertukar, memelihara, serta menyinkronkan kebenaran dengan konsisten, akurat, dan tepat waktu untuk perusahaan. Sehingga manajemen data master secara konsisten mengelola data yang dikumpulkan dari seluruh organisasi, berbagai sumber serta seluruh proses bisnis dalam organisasi. Apa itu virtualisasi dan bagaimana virtualisasi membantu mendorong era database? Virtualisasi adalah pembuatan versi virtual komputasi sumber daya seperti sistem operasi, server, perangkat penyimpanan, atau sumber jaringan. Virtualisasi mendorong data besar untuk melakukan virtualisasi data sehingga dapat disimpan secara efisien dan hemat biaya. Peningkatan kecepatan jaringan dan keandalan jaringan menghilangkan keterbatasan fisik untuk mengelola data dalam jumlah besar dan kecepatan yang diterima. Apa itu komputasi terdistribusi dan bagaimana hal itu membantu mendorong era database? Komputasi terdistribusi yaitu kumpulan elemen-elemen pemrosesan yang inheren, paralel, yang berkomunikasi satu sama lain untuk mengatasi masalah. Dengan komputasi terdistribusi, setiap komputer terhubung bersama wilayah geografis dan bekerja sama untuk melakukan beban kerja atau proses komputasi seolah-olah mereka adalah satu lingkungan komputasi yang tunggal. Mengapa bisnis menjadi kaya tetapi miskin informasi? Kekayaan data memenuhi syarat sebagai memiliki tumpukan data yang besar, di mana juga terdapat ratusan informasi di dalamnya. Ketika jumlah data dikumpulkan setiap hari, setiap menit, bahkan setiap detik, maka data tersebut semakin banyak. Jadi, suatu perusahaan memiliki data yang komplikasi, tapi butuh waktu yang banyak untuk mengumpulkan informasi yang tepat saat akan diberikan kepada klien. Apa itu gudang data dan mengapa bisnis ingin menerapkannya? Gudang data yaitu kumpulan informasi yang logis dikumpulkan dari berbagai macam database operasional yang pendukung
mendukung analisis bisnis dan pengambilan keputusan. Karena gudang data dirancang khusus untuk analisis data, menghasilkan laporan, gudang data mengekstrak aliran besar dari database operasional dan ekstra perusahaan dengan mengubah menjadi data yang berarti. Selanjutnya yaitu kasus. Tentukan masalah yang dijelaskan dalam kasus ini. Bagaimana masalah itu serius? Masalah yang dijelaskan adalah penembakan yang dilakukan Kelly di gereja saat jemaat berkumpul untuk kebaktian Minggu pagi yang menewaskan 26 orang dan luka-luka 20 orang. Dikarenakan sebenarnya Kelly dilarang oleh hukum untuk membeli senjata api karena hukum kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2012. Masalahnya itu adalah Angkatan Udara gagal merekam keyakinan Biro Investasi Federal atau FBI, Pusat Kejahatan Nasional (NCIC), database yang digunakan oleh National Instant Check System (NICS) untuk menandai pemberian senjata terlarang. Karena itu, Kelly lulus pemeriksaan latar belakang dan memilih 4 senjata api. Apa manajemen, organisasi, dan teknologi faktor kontribusi penyebab masalah ini? Teknologi kontribusinya yaitu infrastruktur sarjana infrastruktur yang mengatakan tidak ada informasi tersebut. Baiklah, itulah penjelasan dari jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.